Dan kita bersyukur ya fila barakallahu fikum, dengan izin Allah Ta'ala kita dikumpulkan di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Abu Bakar, di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dalam rangka apa? Kita sama-sama talabul ilm, sama-sama kita menuntut ilmu, sama-sama kita ikuti acara daurah. Dan kalian antum semua para panitia, Masya Allah, jangan kalian menyesal atau kalian bersedih hati, capek ini itu sebagainya. Sungguh semua akan terbayarkan dengan kebaikan yang besar dari Allah Ta'ala. Karena beliau bersabda, man da'a ilal huda, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, falahu ajruhu ajru man tabi'aha atau man tabi'ahu. Barang siapa mengajak manusia pada petunjuk, dia akan dapatkan pahala, ditambah lagi pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Begitupun sebaliknya, kalau orang mengajak pada kesesatan, dapat dosa dan tambah dosa orang mengikutinya. Bahkan beliau katakan kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan kau dapatkan, atau seandainya seseorang bisa dapatkan hidayah dari Allah sebab lantaran seruanmu, ajakanmu, maka bagimu pahala lebih baik dari unta warna merah, unta yang paling mahal saat itu. Ya fila barakallahu fikum. Tentunya amalan yang besar seperti ini tidak mungkin sendiri, tapi semua itu membutuhkan ta'awun alal birri wa taqwa. Kalian untuk selalu siap tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Walaupun dalam sisi lain kadang kita juga diuji. Kata Allah Ta'ala, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Ini ujian bagi kita. Dan kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain fitnah, ujian, cobaan. Ataukah engkau bersabar? Yang sebagian semangat, gigih, getol, ta'awun, sebagiannya lagi melempem. Yang ini mestinya harus begini-begini, malah melempem. Yang ini begini-begini, malah yang gak disangka-sangka semangat. Ini semua ujian dari Allah, menguji keikhlasan kita, menguji kesabaran kita dalam menjalankan amal ibadah. Emang kamu kerja niatnya karena manusia, ingin dipuji manusia, ingin dilihat manusia? Bukan. Ingat, amalan soleh itu jangan karena manusia. Niatkan lillahi ta'ala. Sehingga manusia mau ikut serta, tidak ikut serta, terserah. Yang penting kita berusaha beramal soleh semampu kita. Adapun yang kita tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada satu jiwa kecuali yang dia sanggup. Uzur kita di hadapan Allah, kita tidak sanggup. Mampunya seperti ini, lakukan. Kenapa? Kita butuh keselamatan. Kelak nanti di yaumil qiyamah, untuk menjadikan selamat kita dari neraka, kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Kalian takutlah akan api neraka, walaupun engkau hanya sedekah satu butir kurma, atau mungkin cuma separuhnya bahkan. Tapi engkau punya kesempatan untuk memberikan sedekah, lakukan. Apalagi ini bukan sedekah sifatnya hanya individual, tapi kita mengajak pada petunjuk sifatnya umum, muslimin, terbuka. Masya Allah. Yang kita tidak tahu kebaikan apa yang akan Allah bukakan dengan sebab usaha-usaha yang seperti ini, daurah-daurah Islamiyah ilmiah seperti ini. Kalau ternyata yang kita lakukan ini membuka hati-hati manusia, sekian juta manusia dapat hidayah melalui apa yang mereka dengar dari rekaman atau radio dan yang lainnya, atau mungkin dari langsung mendengarnya, Masya Allah wa barakallahu fikum. Ya, tentunya ini kebaikan yang besar, dinilai sebagai amal jariah bagi kita. Tentunya ini menuntut
pengorbanan. Dan inilah ujian bagi kita yang Allah katakan dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Allah katakan dalam ayat agung ini, sungguh orang mukmin yang benar imannya, dia itulah orang yang iman kepada Allah, iman pada Rasulnya, dan dia enggak ragu. Buktinya, setiap apa yang ia dengar dari janji Allah dan Rasulnya, dia akan segera meraihnya, berusaha meraihnya. Apa yang diperintahkan oleh dan Rasulnya, dia segera laksanakan. Yang dilarang, ia tinggalkan. Dan dibuktikan, wajahadu, dia berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Harta dulu. Karena orang kalau dengan jiwa ini lebih berat dibanding dengan harta. Harta kan bisa didapat, bisa dicari lagi. Kalau ini yang sudah jelas bisa didapat, bisa dicari lagi, ya, dia sudah bakhil, kau aja, apalagi jiwa yang gak ada gantinya, pasti lebih panakut lagi. Kalau harta orang cuma takut miskin, takut ndak punya, takut fakir. Padahal Allah ganti, Allah beri. Kalau itu sudah bakhil, apalagi dia mau berani berjihad dengan jiwanya, nol, ndak mungkin. Ya, sehingga orang-orang yang beriman tidak demikian. Pasti hartanya, jiwanya, semuanya. Nah, itu akan menguji kadar iman kita masing-masing.